Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Bagi kalian penyuka cerita-cerita mistis atau wisata horor, menemukan tempat baru untuk mengeksplorasi dan menantang adrenalin menjadi salah satu agenda wajib ketika berlibur. Pengalaman yang tak biasa hingga menyeramkan saat liburan tentu menjadi salah satu kesenangan tersendiri. Tempat-tempat yang akan kita bahas kali ini mungkin bisa menjadi tujuan baru bagi kalian. Tempat-tempat ini menyimpan banyak cerita mistis, semakin berkembang dari kisah mulut ke mulut. Di mana sejak itu, mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Dargavs. Sekilas tak ada yang aneh pada tempat ini. Kalian bisa melihat puluhan rumah yang berdiri menyebar di perbukitan. Pemandangannya yang menakjubkan membuat kita tak sadar tentang kengerian yang tersimpan di dalamnya. Tempat ini adalah Dargavs yang dikenal sebagai Kota Mati. Lokasinya berada di kawasan Republik of North Ossetia, Alania, Rusia. Bukan tanpa alasan mengapa Dargavs dinamai Kota Mati. Karena Dargavs sebenarnya merupakan area perkuburan kuno. Nama Kota Mati sendiri secara harfiah arti dari Dargavs dalam bahasa Yunani kuno. Penyebutan Kota Mati pertama kali tercetus pada awal abad ke-14. Orang-orang di daerah ini menggunakan Dargavs sebagai area pemakaman karena lokasinya yang dinilai cukup strategis. Sayang, di balik keberadaan Dargavs, banyak legenda dan mitos yang mengelilinginya. Salah satunya cukup menakutkan, di mana legenda itu menyebut jika siapapun yang berani melewati atau masuk ke area ini tak akan pernah keluar dalam keadaan hidup. Alasan inilah yang membuat sampai sekarang hampir tak ada wisatawan yang berani mendekatinya. Isla de las Muñecas. Isla de las Muñecas adalah salah satu pulau yang berada di selatan Meksiko yang juga sering disebut Dolls Islands atau Pulau Boneka. Disebut Pulau Boneka karena Isla de las Muñecas mempunyai sekitar lebih dari 1000 koleksi boneka yang bisa kalian jumpai di tempat ini. Namun, jangan berpikir boneka-boneka ini adalah boneka dengan tampilan yang lucu dan menggemaskan seperti boneka pada umumnya. Kondisi boneka yang sudah terlihat usang dan menyeramkan ini karena semua boneka di pulau ini berasal dari tempat sampah serta kondisinya pun sudah rusak dan kotor. Pada awalnya, pulau ini dijaga oleh seorang pemuda bernama Don Julian Santana Barrera yang dikucilkan karena mempunyai kebiasaan mabuk yang tidak terkendali. Sebagai pemilik pulau ini, Don dengan sengaja mengumpulkan semua boneka dari tempat sampah ke pulaunya. Dia melakukan hal tersebut untuk membawa perdamaian ke jiwa seorang anak kecil yang dulu pernah tenggelam di pulau tersebut. Boneka-boneka menyeramkan ini telah dikumpulkan sejak tahun 1950 dan dipajang tersebar di sepanjang pulau antara pohon-pohon. Taman Victor's Way. Bukan pepohonan yang ditata dengan konsep menarik maupun bunga-bunga berwarna-warni, tetapi taman yang satu ini isinya patung-patung yang bisa bikin merinding setiap malam. Taman ini bernama Victor's Way Indian Sculpture Park, sebuah taman berisi patung-patung India yang punya beraneka ragam bentuk. Patung di sini memang menyeramkan. Ada patung ular, manusia, malaikat, sampai dewa yang menjadi kepercayaan masyarakat India. Semuanya berwarna gelap dan berada di satu kompleks, tersebar di berbagai sudut. Sebenarnya patung-patung ini memiliki makna.
Berbagai patung yang ditampilkan adalah sebuah lambang dari fase kehidupan manusia. Suasana di sini membuat bulu kuduk merinding karena pepohonan di dalamnya sudah terlihat tua dan usang, serta ada patung yang menjulang di dalam danau. Taman seluas 80.937 meter persegi ini dapat dikunjungi wisatawan hanya pada tanggal 13 April sampai 1 Oktober setiap tahunnya. Karena pada bulan-bulan lain bertepatan dengan musim dingin dan tidak cocok untuk dikunjungi karena kondisi cuaca. Untuk harga masuknya, wisatawan harus membayar sebesar 5 euro atau setara Rp85.000. Pulau Hashima. Nama Pulau Hashima bukanlah tempat wisata biasa di Jepang. Hanya yang bernyali saja yang boleh datang. Pulau satu ini berada 15 km dari kota Nagasaki. Disebut sebagai Gunkanjima, Pulau Hashima adalah satu dari 505 pulau tak berpenghuni di prefektur Nagasaki. Sekitar 1 abad lalu, antara tahun 1887 hingga 1974, Hashima dihuni oleh puluhan ribu pekerja tambang batu bara. Hanya memiliki luas 6,3 hektar, Pulau Hashima dihuni oleh 5.259 penduduk. Pada tahun 1890, perusahaan Mitsubishi membeli pulau ini. Para pekerja ditawari mengerjakan proyek batu bara di dasar laut. Proyek ini terus mendatangkan pekerja di sana. Sampai akhirnya Mitsubishi membangun apartemen berlantai 9 pada tahun 1916. Apartemen dibuat guna melindungi pekerja dari angin topan yang seringkali melanda Jepang. Namun, sial tak dapat ditangkis. Proyek tambang harus ditutup pada tahun 1974. Saat itu ada yang bilang batu bara di sana habis. Versi lain menyebutkan bahwa teknologi gas mulai disukai. Akhirnya, Pulau Hashima ditinggalkan oleh para pekerja tambang yang kebanyakan adalah laki-laki. Karena ditinggalkan, bangunan mulai rusak dan runtuh. Hashima pun resmi jadi kota hantu. Pripyat. Pada 26 April 1986 silam, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak dan memakan banyak korban. Pripyat inilah kota terdekat sekaligus kawasan yang memang dirancang sebagai pemukiman para pekerja di PLTN Chernobyl. Tak heran apabila banyak orang akhirnya memilih untuk meninggalkan kota ini. Pripyat pun menjadi mirip seperti kota hantu. Taman bermain, lapangan, rumah warga, rumah sakit, dan sekolah menjadi terlantar begitu saja. Apalagi tingkat radiasi di kota ini terhitung masih cukup tinggi. Walau begitu, dalam setahun terakhir, Pripyat sedang rajin-rajinnya disambangi wisatawan setelah stasiun televisi HBO menayangkan miniseri bertajuk Chernobyl yang berhasil memenangkan hati banyak penggemar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.